Seorang mahasiswa berusia 20 tahun datang ke klinik dengan keluhan tidak buang air besar selama 4 hari, disertai perut kembung dan rasa penuh pada perut. Pasien diketahui kurang minum air putih, jarang mengonsumsi makanan berserat dan kurang beraktivitas fisik. Dokter mendiagnosis pasien mengalami konstipasi dan menyarankan penggunaan enema serta edukasi oleh apoteker mengenai cara penggunaan yang benar. Selamat siang, silakan duduk. Oke, perkenalkan saya Dr. Ardia yang bertugas hari ini. Adik atas nama Misha. Iya, betul. Baik, ada keluhan apa ya, Adik? Jadi gini dok, sebenarnya saya malu sih ngomongnya. Awalnya saya pikir masalahnya sepele, jadi akan membaik sendiri. Tapi sampai sekarang masih belum ada perubahan. Oh, nggak perlu malu, cerita aja. Biar saya nanti bisa bantu semampu saya ya. Baik dok, jadi gini, udah sekitar 4 hari yang lalu itu nggak buang air besar. Awalnya saya nggak terlalu memikirkannya sih, tapi sampai sekarang tuh perut saya menjadi rasa penuh terus makin begah juga. Jadi keluhannya itu dia berlangsung sekitar 4 hari ya. Selama 4 hari itu apakah masih ada keinginan untuk buang air besar? Oh agak sih dok, kadang terasa ingin lagi, tapi saat toilet itu keluarnya sedikit sekali dan bahkan nggak keluar sama sekali. Saya paham. Apakah saat BAB itu biasanya ngejangnya lebih kuat gitu? Iya dok. Saya mungkin ingin bertanya beberapa hal lagi karena pola hidup sehari-hari itu sering banget berpengaruh sama kondisi seperti ini. Kalau konsumsi minum air putih sehari-harinya bagaimana ya? Kalau air putih jujur saya masih kurang sih dok, saya lebih sering minum kopi, teh, dan minuman manis gitu. Kalau untuk air putih mungkin cuma beberapa gelas seharinya. Kalau konsumsi buah dan sayur mungkin? Itu juga kurang sih dok. Kalau saya soalnya kalau sibuk lebih sering makanan cepat saji gitu. Kalau untuk aktivitas fisik dan olahraganya bagaimana ya? Untuk aktivitas fisik saya kurang juga karena lebih banyak duduk karena kuliah dan mengerjakan tugas. Oke, kalau dari keluhan dan kebiasaan yang Michelle ceritakan, kemungkinan adik itu mengalami konstipasi atau yang sering disebut sembelit ya. Oh, konstipasi itu sebenarnya apa ya dok? Soalnya sering dengar sih istilah sembelit tapi kayak masih kurang paham gitu. Oke, jadi konstipasi itu kondisi di mana ketika seseorang itu mengalami kesulitan buang air besar. Jadi frekuensi BAB-nya itu menjadi lebih sering dari biasanya atau tinjanya itu menjadi lebih keras sehingga sulit dikeluarkan. Nah, setiap orang itu emang punya pola BAB yang beda-beda, tapi kalau orangnya itu nggak BAB selama beberapa hari dan disertai keluhan seperti berkembung, rasa penuh, atau harus hujan berlebihan itu kondisinya mengarah ke konstipasi. Oh, jadi memang kayak bukan sekedar telat BAB biasa aja. Benar, konstipasi itu bisa disebabkan sama banyak banget halnya. Yang paling sering itu adalah kurang minum air putih, kurang konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, serta kebiasaan menahan BAB. Nah, pada beberapa orang, konstipasi itu juga bisa dipengaruhi oleh obat-obatan tertentu atau kondisi medis tertentu. Oh gitu loh. Kalau dibiarkan terus gitu apakah berbahaya ya loh? Sebenarnya kalau cuma sesekali itu biasanya nggak terlalu berbahaya ya deh ya. Tapi kalau berlangsung lama atau berulang terus menerus tuh konstipasi bisa nyebabin ketidaknyamanan wasir, bahkan bisa juga komplikasi lain ya, karena itu penting untuk ditangani secara tepat. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu BAB-nya ya dok? Oh iya, karena Anda udah berapa hari nggak BAB dan merasa sangat tidak nyaman, salah satu pilihannya itu dapat digunakan adalah enema ya. Saya pernah dengar sih namanya tapi belum tahu itu sebenarnya apa. Jadi enema itu adalah cairan yang dimasukin melalui anus ke bagian akhir usus. Tujuannya itu untuk membantu pelunakan feses dan merangsang pengeluaran feses sehingga proses BAB-nya itu menjadi lebih mudah. Oh jadi obatnya nggak diminum secara langsung gitu ya? Betul, jadi cara penggunaannya itu berbeda dengan obat oral. Karena itu nanti apoteker akan menjelaskan secara rinci mengenai cara penggunaan yang benar, hal-hal yang perlu diperhatikan, serta tips agar penggunaannya itu aman dan nyaman. Jadi nanti tinggal ke apoteker terdekat saja ya. Oh baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih Adik, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan saya Apoteker Linda yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Siang kak, saya baru saja dari dokter dan diresepkan ini resepnya kak. Saya izin lihat ya. Oh.
Baik, saya izin konfirmasi ya Kak, dengan pasien atas nama Michelle, usia 20 tahun dengan rusak enema untuk konstipasi, apakah benar? Oh, benar Kak. Oke, saya izin ambil obatnya dulu ya. Baik Kak, ini obatnya. Oh, ini jujur saya belum pernah menggunakannya sama sekali sih. Jadi saya masih bingung dan agak khawatir gitu, nggak tahu gimana cara pakainya. Tidak apa-apa Kak, banyak kok pasien yang pertama kali menggunakan enema juga memiliki kekhawatiran yang sama. Karena itu di sini saya akan jelaskan langkah demi langkah agar lebih mudah dipahami. Oh, baik Kak, terima kasih. Baik, sebelum saya membahas cara penggunaan dan demonstrasinya, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu enema. Enema ini merupakan sediaan cair yang dimasukkan melalui anus ke dalam rektum atau bagian akhir usus, sehingga cairan ini membantu menggunakan feses dan merangsang usus sehingga feses dapat lebih mudah dikeluarkan. Oh, berarti tujuan utamanya emang untuk membantu BAD ya? Betul sekali, namun perlu dipahami juga bahwa enema itu membantu mengatasi keluhan yang sedang terjadi. Setelah BAB lancar, penyebab konstipasi tetap harus diperbaiki agar keluhannya tidak mudah kambuh lagi. Oh, jadi saya tetap harus memperbaiki pola hidup saya juga ya Kak? Tepat sekali. Oke Kak, jadi di sini saya akan melakukan demonstrasi tentang langkah-langkah cara penggunaan enema. Sebelumnya saya izin untuk ambil obatnya ya. Saya juga izin untuk membukanya ya Kak. Baik, ini obat enemanya. Yang pertama itu pastikan tangan pasien agar bersih, sudah dicuci dengan sabun dan air mengalir agar tetap steril. Kemudian bisa dibaca juga petunjuk yang ada di belakang kemasan ini tentang cara penggunaan enemanya. Setelah itu bisa dibuka tutupnya. Setelah itu diposisikan tubuh miring ke kiri dengan lutut sedikit ditekuk. Dan kenapa posisi itu harus dilakukan? Karena ini tuh dapat membantu cairan masuk dengan lebih mudah. Oh, kalau mau tahu kenapa harus miring ke kiri ya Kak? Karena posisi tersebut mengikuti bentuk alami usus bagian bawah sehingga cairan dapat mengalir lebih efektif. Oh, Baik, saya lanjutkan penjelasan lagi. Kemudian setelah dibuka tutupnya ini, dimasukkan ujung enema ke dalam anus secara perlahan dan jangan dimasukkan secara paksa dan juga bisa dihentikan apabila terasa nyeri. Setelah itu, ditekan tutupnya agar cairannya masuk ke dalam anus. Setelah dirasa cairannya masuk semua, bisa dikeluarkan secara perlahan. Dan bisa dibaca juga ya petunjuk di belakang. oh baik Kak. Lalu habis setelah pemakaian itu boleh langsung ke toilet? Sebaiknya tidak langsung karena diusahakan untuk menahan cairan selama beberapa menit sesuai petunjuk penggunaan di kemasan, yaitu bisa dari 5-15 menit agar obat bekerja secara optimal. Oh begitu, jadi ada waktu tunggunya dulu gitu sebelum BAB. Betul sekali. Kira-kira apakah enema ini bisa sering digunakan bila saya sulit BAB? Tidak dianjurkan ya Kak, penggunaan enema terlalu sering tanpa anjuran oleh tenaga kesehatan dapat menyebabkan ketergantungan dan membuat usus menjadi kurang responsif terhadap rangsangan alami untuk BAB. Oh begitu, kira-kira apakah ada efek sampingnya juga Kak ya? Beberapa orang dapat memiliki efek samping seperti rasa tidak nyaman pada perut, kram ringan, atau diare sementara. Namun jika muncul nyeri hebat, pendarahan atau keluhan yang tidak bisa dihindari, dapat menghubungi tenaga kesehatan segera. Oh begitu, berarti kira-kira kapan ya saya bisa atau harus kembali ke dokternya gitu? Kalau kembali ke dokter itu bisa dilakukan dalam keadaan jika konstipasinya tidak membaik, sering kambuh, dan mungkin dapat ada darah di dalam fesesnya atau muncul nyeri perut yang berat. Sebaiknya bisa diperiksakan kembali ke dokter. Baik, selain penggunaan enema, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar konstipasi ini tidak mudah kambuh, seperti minum air putih yang cukup setiap hari, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, atau makanan yang mengandung serat karena dapat membantu memperlancar BAB. Ketiga, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga secara rutin. Yang keempat itu tidak menahan keinginan untuk BAB. Oh begitu Kak, baik. Jadi setelah dijelaskan lebih lanjut tadi, saya baru sadar juga ternyata kebiasaan saya itu memang sangat berpengaruh ya Kak. Betul, banyak sekali kasus konstipasi sebenarnya yang dapat dicegah dengan cara pola hidup yang sehat. Ini ya Kak, obat enema untuk konstipasinya. Semoga lekas sembuh, Iya, cepat baik. baik. Terima Terima kasih kasih ya Kak. Kak.
konstipasi merupakan masalah yang cukup sering terjadi, tetapi tetap perlu ditangani secara benar. NMA dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi konstipasi, namun penggunaannya harus sesuai petunjuk agar lebih aman dan efektif. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya sudah lebih memahami cara penggunaan enema dan cara mencegahnya agar tidak terulang kembali. Baik, demikian video edukasi dari kami mengenai enema untuk konstipasi. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami penggunaan enema secara tepat, benar, dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya, kami tutup dan sampai jumpa. Sampai jumpa.